Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia tidak serta-merta langsung aman dari ancaman. Catatan sejarah membuktikan, Republik yang masih muda ini harus melewati 8 kali hantaman pemberontakan bersenjata. Bahkan pada dekade 1950-an, 3 pemberontakan besar pecah secara hampir bersamaan. Namun, dari 8 pemberontakan yang akan kita bahas kali ini, ada satu konflik yang belum benar-benar selesai hingga hari ini. Bagaimana kronologi dari tiap pemberontakan yang terjadi? Mengapa mereka ingin memecah NKRI? Apakah ada campur tangan pihak asing dalam gejolak pemberontakan? Inilah 8 pemberontakan yang terjadi di Indonesia, dari PKI di Madiun hingga OPM di Papua. PKI Madiun 1948. Pemberontakan PKI Madiun dimulai pasca penandatanganan perjanjian Renville yang sangat merugikan Indonesia. Kekecewaan mendalam ini memicu jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin, yang kemudian bergeser ke kubu oposisi kiri dengan mendirikan Front Demokrasi Rakyat atau FDR guna menghimpun kekuatan oposisi terhadap pemerintah pusat. Angin segar bagi kelompok kiri datang saat tokoh komunis senior musuh kembali dari Uni Soviet dengan membawa konsep bernama Jalan Baru. Musuh segera mengonsolidasikan FDR di bawah payung PKI. Dia memanfaatkan gelombang ketidakpuasan prajurit akibat kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang atau RERA untuk memicu pemberontakan berskala besar. Pada September 1948, situasi pecah di Madiun ketika kelompok bersenjata pro-PKI merebut kendali kota, melucuti aparat militer setempat, dan memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Aksi sepihak ini dipandang oleh pemerintah pusat sebagai ancaman di tengah perjuangan diplomasi melawan Belanda. Menanggapi situasi genting tersebut, Presiden Soekarno segera menyampaikan pidato radio bersejarah yang meminta rakyat memilih antara Soekarno-Hatta atau musuh. Pemerintah langsung menetapkan status keadaan darurat militer di seluruh wilayah Jawa Timur dan mengirim instruksi penumpasan tanpa kompromi. TNI di bawah Komando Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur segera bergerak memimpin operasi penumpasan. Pasukan tangguh Divisi Siliwangi yang baru saja hijrah dari Jawa Barat dikerahkan untuk mengepung dan merebut kembali kota Madiun dalam hitungan minggu. Gerakan oposisi radikal ini berhasil dipadamkan dengan cepat. Musuh tewas tertembak dalam pelariannya di Ponorogo, sementara Amir Syarifuddin ditangkap dan dieksekusi mati beberapa waktu kemudian. Konsolidasi kekuatan dalam negara ini berhasil diselesaikan tepat sebelum Belanda meluncurkan agresi militer 2 beberapa bulan setelahnya. DITII atau Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Tidak hanya pemberontakan PKI Madiun, rasa kecewa terhadap perjanjian Renville juga melahirkan pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITII di Jawa Barat. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang merupakan kawan lama Soekarno saat sekolah di Surabaya. Ketika TNI diinstruksikan untuk mengosongkan wilayah Jawa Barat dan hijrah ke Yogyakarta, Kartosuwiryo beserta para pengikutnya menolak keras instruksi tersebut dan memilih bertahan di wilayah pegunungan. Kartosuwiryo menganggap Republik Indonesia telah menyerah kalah kepada penjajah dan kehilangan legitimasinya secara hukum Islam. Maka, pada Agustus 1949, dia memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII dengan sayap militer bernama Tentara Islam Indonesia atau TII. Gerakan ini segera menyebar luas dan menjalin aliansi dengan kelompok-kelompok bersenjata di daerah lain yang memiliki sentimen anti pemerintah serupa. Tokoh-tokoh militer lokal seperti Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, Daud Bereh di Aceh, Amir Fattah di Jawa Tengah, dan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan ikut menyatakan kesetiaan mereka pada ideologi NII.
DITII menerapkan taktik perang gerilya yang sangat merepotkan militer Indonesia karena memanfaatkan wilayah hutan belantara dan pegunungan yang sulit dijangkau. Selama bertahun-tahun, faksi bersenjata ini melakukan aksi penyerbuan pos militer, pembakaran desa, hingga sabotase jalur logistik. Pemerintah pusat merespon pemberontakan ini dengan melancarkan operasi pagar betis di Jawa Barat. Metode pengepungan massal ini melibatkan puluhan ribu rakyat sipil beserta TNI untuk memutus suplai logistik para pemberontak. Pada Juni 1962, Kartosuwiryo akhirnya berhasil ditangkap di Gunung Geber, Jawa Barat. Penangkapan ini menandai runtuhnya pusat komando DITII, disusul pelumpuhan faksi di Sulawesi dan Kalimantan. Sementara faksi Aceh diselesaikan damai melalui pemberian otonomi khusus. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Kesepakatan Konferensi Meja Bundar atau KMB tahun 1949 memicu ketidakpastian hebat di kalangan militer bentukan kolonial Belanda, khususnya Kenil. Banyak prajurit Kenil merasa cemas akan masa depan karir mereka setelah harus diintegrasikan ke dalam APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang didominasi oleh TNI. Raymond Westerly, mantan kapten pasukan khusus Belanda, memanfaatkan kegelisahan kolektif ini untuk membentuk militer swasta bernama Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Dia merekrut para prajurit Kenil yang tidak puas dengan pemerintah Indonesia. Gerakan pemberontakan APRA ini didukung secara rahasia oleh Sultan Hamid II, seorang menteri dalam kabinet RIS yang kecewa karena ambisi politiknya dikesampingkan oleh pemerintah pusat. Kolaborasi rahasia ini bertujuan untuk mempertahankan eksistensi negara-negara bagian federal bentukan Belanda dan mencegah peleburan kembali ke dalam negara kesatuan. Pada Januari 1950, APRA melancarkan serangan bersenjata mendadak ke kota Bandung, merebut pos-pos penting dan membunuh puluhan anggota TNI secara keji di jalanan. Mereka sempat menguasai kota administratif tersebut sebelum akhirnya terdesak mundur oleh kedatangan pasukan bantuan TNI. Pemberontakan APRA juga merencanakan akal kudeta lanjutan di Jakarta untuk menculik dan membunuh tokoh-tokoh penting seperti Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono. Namun, rencana tersebut berhasil dibongkar TNI sebelum dieksekusi. Kegagalan taktis di lapangan membuat kekuatan gerilya APRA runtuh seketika dalam hitungan hari. Westerling melarikan diri ke luar negeri menggunakan pesawat militer Belanda. Sementara Sultan Hamid II ditangkap dan diadili atas tuduhan pengkhianatan terhadap negara. Peristiwa APRA ini justru menjadi katalisator bagi rakyat di berbagai daerah untuk menuntut pembubaran RIS dan mempercepat transisi kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. RMS atau Republik Maluku Selatan. Proses penyatuan dari bentuk negara federal RIS kembali ke NKRI mendapat penolakan keras dari kelompok elit politik pro-Belanda di Ambon. Mereka mencemaskan dominasi politik Jawa dan mengkhawatirkan hilangnya hak-hak istimewa serta status militer yang selama ini mereka nikmati di bawah kolonial Belanda. Pada April 1950, Christian Saumokil yang merupakan mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur atau NIT secara sepihak memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan atau RMS di Ambon. Gerakan separatis ini didukung penuh oleh ribuan anggota Kenil Maluku bersenjata lengkap dan memiliki keterampilan tempur. Pemerintah Indonesia awalnya mengutamakan jalur diplomasi damai dengan mengirim delegasi resmi yang dipimpin oleh Dr. Johannes Leimena untuk bernegosiasi dengan pimpinan pemberontak. Namun, upaya damai tersebut ditolak keras oleh pimpinan RMS yang bersikukuh menuntut pengakuan internasional atas kedaulatan penuh mereka. Gagalnya perundingan memaksa pemerintah meluncurkan operasi militer berskala besar bernama Operasi Senopati di bawah komando Kolonel Alek Kawilaran. Pertempuran kota yang sangat sengit pecah di Ambon. Pertempuran tersebut
memakan korban jiwa yang sangat besar di kedua belah pihak, termasuk gugurnya Komandan Lapangan Andalan TNI, Letnan Kolonel Slamet Riyadi, yang ditembak di depan benteng Victoria Ambon. Kehilangan besar ini memicu TNI meningkatkan intensitas serangan hingga akhirnya berhasil merebut pusat kota Ambon secara penuh. Sisa-sisa kekuatan bersenjata RMS yang kalah bertahan mundur ke dalam pedalaman hutan Pulau Seram untuk melanjutkan perang gerilya jangka panjang dalam skala kecil. Christian Soumokil akhirnya berhasil ditangkap pada tahun 1963. Dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer pada tahun 1966. Sementara faksi politiknya melarikan diri dan mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda. PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Memasuki pertengahan dekade 1950-an, kesenjangan ekonomi antara pemerintah pusat dan daerah memicu ketegangan hebat di luar Pulau Jawa, khususnya di Sumatera. Para perwira militer daerah merasa kecewa karena sebagian besar devisa hasil ekspor komoditas daerah diserap habis untuk membiayai proyek politik di Jakarta, sementara pembangunan infrastruktur daerah sangat terabaikan. Ketidakpuasan ini memicu pembentukan Dewan Perjuangan Militer Daerah seperti Dewan Banteng di Sumatera Barat dan Dewan Gajah di Sumatera Utara. Selain menuntut desentralisasi ekonomi, mereka juga memprotes pengaruh Partai Komunis Indonesia atau PKI yang kian menguat dalam lingkaran kekuasaan Presiden Soekarno. Puncak pergolakan terjadi pada Februari 1958 ketika Letnan Kolonel Ahmad Hussein mendeklarasikan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Padang. Syafruddin Prawira Negara ditunjuk sebagai Perdana Menteri untuk memimpin kabinet tandingan yang menuntut pembubaran kabinet pusat dan otonomi daerah yang luas. Gerakan PRRI mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan Indonesia pada saat itu terlalu condong ke blok komunis. Melalui Badan Intelijen CIA, Washington memberikan pasokan senjata modern dan dukungan logistik secara rahasia kepada pasukan PRRI untuk melemahkan posisi politik Soekarno. Tanggapan Jakarta sangat tegas dengan mengerahkan operasi militer gabungan terbesar yang pernah ada dalam sejarah Indonesia. Salah satunya Operasi 17 Agustus di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani. Dengan serangan kilat, pendaratan amfibi dan pasukan penerjun payung, TNI berhasil menduduki kota-kota kunci di Sumatera dalam waktu singkat. Kecepatan manuver militer TNI melumpuhkan kekuatan pertahanan utama PRRI dan memaksa para pemimpinnya mundur ke hutan-hutan pedalaman. Sadar akan kekalahan taktis secara militer, para tokoh PRRI akhirnya menerima tawaran amnesti dan abolisi tanpa syarat dari Presiden Soekarno pada tahun 1961, mengakhirinya secara formal. Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta. Ketika PRRI membara di Sumatera, di Indonesia Timur meletus pemberontakan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Pemberontakan ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Venj Sumual pada Maret 1957 di Makassar. Dia memproklamasikan piagam Perjuangan Rakyat Semesta. Permesta segera menjalin aliansi dengan gerakan PRRI di Sumatera karena kesamaan pandangan politik terhadap dominasi Jakarta. Kedua gerakan ini menuntut pemulihan kepemimpinan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta sebagai prasyarat utama stabilitas politik nasional yang mulai goyah akibat sistem demokrasi terpimpin. Ketika kendali militer di Makassar berhasil dipulihkan TNI, gerakan Permesta bergeser ke Manado, Sulawesi Utara. Di wilayah ini, mereka membangun pangkalan militer yang kuat dan membentuk kekuatan udara revolusioner bernama AUREF untuk mengamankan wilayah udara mereka dari serangan udara Jakarta. Konflik bersenjata ini meningkat drastis dengan adanya campur tangan asing, khususnya keterlibatan pilot CIA yang bernama Alan Pope
yang menerbangkan pesawat pengebom B-26 untuk mendukung Permesta. Ellen Pope membombardir pangkalan Aure di Kendari dan fasilitas publik di Donggala. Namun, pada Mei 1958, pesawat Ellen Pope berhasil ditembak jatuh di Ambon pada saat akan melakukan pemboman. Ellen Pope akhirnya ditangkap dan diadili di Jakarta. Dia divonis hukuman mati, namun akhirnya dibebaskan karena diplomasi pemerintah Amerika Serikat. TNI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Rukminto Hendradiningrat melancarkan Operasi Merdeka untuk meredam kekuatan Permesta di Sulawesi Utara. Operasi ini berhasil merebut kembali kota Manado dan mendesak sisa-sisa pasukan Permesta ke wilayah pegunungan pedalaman Minahasa. Melalui serangkaian perundingan damai, para pimpinan Permesta bersedia meletakkan senjata mereka dan kembali ke pangkuan NKRI setelah menerima amnesti massal pada tahun 1961. GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Konflik bersenjata di Aceh bermula ketika Hasan Ditiro memproklamasikan kemerdekaan Aceh pada Desember 1976 di Gunung Halimon. Perlawanan ini dipicu oleh kekecewaan mendalam atas ketimpangan ekonomi Orde Baru, di mana kekayaan alam gas alam di Arun dieksploitasi besar-besaran namun hasilnya mengalir ke Jakarta tanpa membawa kesejahteraan bagi rakyat Aceh. Di samping masalah ekonomi, GAM juga memanfaatkan narasi sejarah kejayaan Kesultanan Aceh sebagai bangsa pejuang yang tidak pernah tunduk pada penjajah asing. Sentimen budaya dan identitas Islam yang ia gaungkan berhasil menyatukan dukungan masyarakat Aceh untuk melawan dominasi pemerintah pusat. Pemerintah Orde Baru merespons gerakan separatis ini secara represif dengan menetapkan Aceh sebagai daerah operasi militer atau DOM dari tahun 1989 hingga 1998. Kebijakan militer yang keras ini justru memperdalam antipati rakyat Aceh terhadap aparat keamanan Indonesia. Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, ketegangan bersenjata tetap tinggi meskipun status DOM telah dicabut oleh pemerintah B.J. Habibie. Pada tahun 2003, suasana kembali memanas ketika Presiden Megawati Soekarno Putri menetapkan status darurat militer di Aceh. Dalam fase ini, operasi militer terbesar dalam sejarah Indonesia dikerahkan ke Aceh untuk menumpas GAM. Konflik ini secara tak terduga berubah arah ketika tsunami melanda Aceh pada Desember 2004. Bencana yang menewaskan ratusan ribu jiwa ini menyadarkan kedua belah pihak akan urgensi kemanusiaan, memaksa mereka menghentikan kontak senjata demi proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah secara terpadu. Melalui mediasi internasional yang intensif, perwakilan pemerintah Indonesia dan GAM menandatangani nota kesepahaman atau MOU di Helsinki pada Agustus 2005. Kesepakatan bersejarah ini mengharuskan GAM melucuti senjatanya dan membubarkan sayap militernya. Sementara pemerintah pusat memberikan status otonomi khusus Aceh yang sangat luas, termasuk izin pendirian partai politik lokal. OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Latar belakang konflik Papua berakar dari penundaan penyerahan kekuasaan Papua Barat oleh Belanda kepada Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Meskipun Indonesia akhirnya mengambil alih administrasi wilayah tersebut melalui Perjanjian New York 1962, ketidakpuasan sebagian elit Papua melahirkan faksi gerilya Organisasi Papua Merdeka atau OPM pada tahun 1965. Ketegangan sosiopolitik ini diperparah oleh pelaksanaan penentuan pendapat rakyat atau PPRA pada tahun 1969 yang memenangkan kubu Indonesia. OPM menilai sistem musyawarah perwakilan yang digunakan tidak demokratis dan penuh intimidasi aparat militer, sehingga mereka menganggap hasil PPRA tersebut tidak sah secara hukum internasional. Selama puluhan tahun,
OPM melancarkan aksi gerilya berskala kecil di wilayah hutan lebat dan pegunungan tengah Papua. Taktik tabrak lari atau hit and run yang mereka terapkan kerap menyasar pos-pos militer terisolasi serta proyek pembangunan infrastruktur pemerintah pusat. Konflik ini juga didorong oleh ketimpangan sosial akibat penguasaan tambang emas raksasa Freeport-McMoran yang kurang dirasakan manfaat oleh masyarakat adat setempat. Kehadiran program transmigrasi dari luar pulau turut memicu pergeseran demografis yang memperkuat narasi marginalisasi identitas ras dan budaya Melanesia di tanah kelahiran mereka sendiri. Memasuki abad ke-21, strategi OPM berevolusi dari sekedar pertempuran fisik di pedalaman menjadi kampanye diplomatik internasional yang terorganisir di forum global. Faksi politik mereka aktif menyuarakan isu pelanggaran hak asasi manusia dan tuntutan referendum ulang kepada organisasi internasional demi menarik simpati dunia. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia terus berupaya meredam pergolakan di Papua dengan menyeimbangkan operasi penegakan hukum militer yang tegas terhadap kelompok bersenjata serta pendekatan kesejahteraan melalui dana otonomi khusus atau OTSUS. Namun, kompleksitas historis, kultural, dan geopolitik membuat isu Papua tetap menjadi salah satu tantangan keamanan dalam negeri yang paling rumit diselesaikan. Pada akhirnya, kedelapan pergolakan besar ini menjadi cermin retak yang mendewasakan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. Mulai dari benturan ideologi radikal di Madiun dan Jawa Barat, hingga perlawanan taktis di Sumatera dan Sulawesi. Semuanya memberikan satu pelajaran penting. Merdeka dari penjajahan hanyalah babak pertama, sedangkan menjaga keutuhan wilayah adalah perjuangan panjang yang tanpa akhir. Fakta sejarah juga menjawab pertanyaan kita di awal tentang adanya keterlibatan pihak luar dalam konflik domestik ini. Campur tangan asing, seperti operasi rahasia CIA yang menyuplai senjata dan pilot pada era Permesta, menunjukkan bahwa ketidakstabilan di dalam negeri selalu menjadi celah bagi kekuatan global untuk mencoba memecah belah demi mengamankan kepentingan geopolitik mereka sendiri. Menurut Anda, dari 8 pemberontakan ini, manakah yang paling mengancam NKRI? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, mari kita berdiskusi dengan sehat. Kami juga sudah membahas mengenai pemberontakan PKI dan Gerakan Aceh Merdeka. Kunjungi channel kami untuk menontonnya, dukung channel kami dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan lupa like dan bagikan video ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, sampai jumpa di video selanjutnya.